pakai mobil ini nggak mungkin. Paling mobil ini cukup buat bawa mertua aja, udah. Terus kalau nenek kakek mau ikut gimana? Mau disimpan di mana? Di bagasi? Enggak lah. Jadi ya semoga aja kedepannya gue bisa punya mobil lagi yang cukup buat bawa orang banyak. Amin lah ya. Siapa yang nggak mau? Kalau ini, kalau buat keluarga kecil gitu ya, kayak gue sendiri sama istri sama anak bertiga, itu udah cukup banget. Cuma ya kalau pakai mobil gede gitu buat harian kayaknya agak repot sih. Nggak fleksibel. Kalau mobil ini enak, bawa sendirian, dipakai buat daily use, recommended banget. Terus mobil ini emang harga jualnya nggak anjlok parah sih. Ini masih dihargain di dealer itu 85. Masih dapat lah tahun 2015. 85 sampai 90 itu masih kejual. Kalau gue cek terakhir, harga Datsun Go itu yang turun drastis loh. Harga 40 juta juga, ini tahun yang lebih baru malahan. Udah sampai 40 juta udah dapet tuh yang Datsun Go Plus lagi. Secara kan ya, pabriknya aja udah nggak ada, Nissannya udah cabut, tapi spare part sih masih dijamin katanya sampai 15 tahun ke depan. Jadi buat kalian yang keluarga, yang punya atau udah berkeluarga, terus butuh mobil-mobil yang murah, mungkin itu bisa jadi alternatif. Tahunnya masih muda, harganya murah. Datsun Go itu kayaknya masuk ya. Atau mobil-mobil, kalau mau beli mobil jangan yang terlalu tua lah. Kalau kalian misalnya nggak mau repot terus nggak ada uang lagi, jangan beli mobil tua. Karena untuk mobil tua kita harus nyiapin minimal setengah dari harga mobil itu buat bikin itu mobil bisa aman. Tapi ya namanya mobil tua ya, pasti ada aja yang harus diganti. Secara usia udah lama juga, pasti banyak spare part yang emang harus ganti. Kalau saran gue sih beli yang muda tapi harganya masih terjangkau. Gue kasih contoh itu tadi, Datsun Go atau Datsun Go Plus, atau seenggaknya mobil X taksi juga yang Vios itu masuk juga tuh. Bukan Vios sih, Limo ya, Limo. Karena mesinnya sama aja, yang bedain ya paling di electrical, audio, rem belakang, terus bumper depan, spion, banyak sih kalau gue sebutin ya. Tapi bentuknya ya tetap, intinya mesinnya itu masih sama Vios. Terkenal bandel ya, dipakai taksi aja kuat kok, apalagi buat harian. Ini jam berapa ya? Udah jam 5 nih. Emang jalannya lambat banget. Udah agak gelap ya. Lampu belum gue nyalain. Lampu depan belum gue nyalain nih. Masih agak terang. Ini daerah mana ya ini? Cikuda bukan ya? Gue misalnya beli pasir dari sini nih. Daerah sini. Buat apa bang pasir? Buat ngebangun ini gedung sekolah. Jadi ceritanya kan gue ada lembaga tuh sekolah ya. Sekolahnya itu ya khusus untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Kategorinya autis di sana. Kita berdirinya itu kalau mulai ngerintis itu tahun 2001 ya. Tapi mulai mulai diformilkan
itu tahun 2010 ngajuin ke ininya sih udah lama. Ya biasalah, namanya pendaftaran yayasan dulu baru sekolah. Nah kalau yayasannya itu udah lama sih, dari 2001 itu udah. Tapi kalau untuk yayasan untuk sekolahnya emang masih baru. Kita mulainya tahun 2011. Kalau dulunya sih lembaga terapi, tapi ada sejarahnya lah ya, nanti di lain kesempatan gue bahas. Akhirnya ya jadilah sekolah, tapi sekolahnya masih kontrak sih. Nah sekarang kita udah nggak dapet nih kontrakannya, harganya naik terus, dan yang punya juga udah nggak ngasih. Ya udah akhirnya kita ngebangun deh, dikit demi dikit. Beli pasir dulu, ada rezeki, beli semen. Ya itu rezeki anak-anak lah. Mereka kan di asramain ya, ada tuh asrama juga masih ngontrak. Ya secara keuangan ya lembaga ini memang belum bonafit, karena ini masuknya lembaga non profit ya, lembaga sosial gitu loh. Terus anak-anak yang ini juga nggak semuanya mampu bayar, jadi kita pakainya sistem subsidi silang. Pokoknya gimana caranya anak-anak autis ini nggak sampai terlantar. Mereka juga punya hak untuk hidup, kayak yang ada di undang-undang itu, nomor berapa saya lupa. Ini kok gue jadi berubah ya bahasanya. Mereka berhak mendapatkan pendidikan hidup yang layak. Jadi sama rata lah sama anak-anak lain. Tapi bukan berarti nggak ada bantuan juga dari pemerintah, ada. Hanya mungkin belum bisa menutupi kebutuhan operasional. Jadi kita harus kreatif nih, bikin kewirausahaan, memberdayakan yang ada aja di lingkungan sana. Anak-anak ini juga harus bisa diterima di masyarakat sebelum kita kasarnya maksa masyarakat buat bisa nerima keberadaan mereka. Nah kita juga harus bisa dulu ngedidik anak-anak ini minimal bisa mandiri, khususnya di ADL-nya. ADL itu apa? Activity Daily Living. Artinya skill mereka buat ngurus diri sendirilah, mandiri. Kalau bahasa kekiniannya mah kemandirian. Mereka harus bisa dulu. Ya itu panjang lah kalau diceritain lah. Intinya mereka harus bisa mandiri, dan kalau udah mereka bisa mandiri, emosinya juga udah stabil, ya pasti masyarakat pun nggak keberatan. Nah yang jadi keberatan buat masyarakat itu ya kalau mereka yang masih ngamuk-ngamuk, masih merusak, masih tantrum ya, ngamuk-ngamuk gitu, tantrum, masih belum terkendali lah, belum tertangani. Nah itu terus di lembaga ini yang diterima itu yang apa ya, yang masuk kategori autis yang berat, terus yang keluarganya udah nggak sanggup lagi, keluarganya udah nggak sanggup dan masyarakat pun udah nolak. Nah itu yang diterima di sini. Kalau kategori autis ringan yang masih bisa dididik sama orang tuanya, kita menyerahkan sepenuhnya ke orang tua. Itu tanggung jawab orang tua, kita nggak berhak buat ngambil tanggung jawab itu. Banyak lembaga-lembaga juga yang bisa ngasah, tapi di sini khusus bagi anak-anak yang kategorinya berat, itu tadi yang disebutin, udah mencelakakan orang tuanya, diri sendiri, terus udah ditolak di masyarakat. Kenapa? Coba kalian cari tahu karakteristik autis, gimana perilaku mereka kalau tantrum,
Terus gimana kalau mereka menyakiti diri sendiri? Coba kalian cari tahu ya. Jadi gitu, lembaga ini ya sedikit-sedikit bikin ruang-ruangan, tapi ya belum bisa nampung semuanya. Contohnya ini ruangan kelas, ya syukur-syukur lah, ya alhamdulillah lah kita dapat bantuan juga dari dana CSR buat bikin gedung-gedung. Tapi yang jadi masalah buat asrama ini belum ada. Mereka juga butuh tempat tinggal yang layak. Bukan berarti yang sekarang nggak layak, tapi yang lebih layak lah. Lebih layak buat mereka biar mereka nggak bosan. Karena daya tampungnya kan terbatas banget ya, sedangkan yang daftar itu banyak. Ya kita nggak bisa nerima dulu. Banyak yang maksa-maksa. Tolong kami udah nggak sanggup. Bukannya kami nggak mau bantu, mereka mau tinggal di mana? Jadi kalau mau masuk harus ada yang keluar dulu. Maksudnya yang udah selesai pendidikan di sini. Selesainya gimana? Ya kalau indikator-indikator yang itu udah terpenuhi semua. Indikatornya apa aja? Ya panjang lah, gak mungkin gue ceritain. Indikator keberhasilannya itu udah bagus lah. Tapi ya berarti mereka masuknya daftar tunggu, nanti dipanggil. Kebanyakan sih dewasa ya yang di sini, karena mereka udah ikhtiar kemana-mana, pendidikan dari anak-anak sampai dewasa, bukan sampai dewasa tua, ya sampai usia SMP lah, SMA. Ya makin bertambahnya usia kan orang tua juga makin berkurang tenaganya ya. Di sini sih anak-anaknya itu dimulai dari usia TK sampai dewasa ya. Pasca sekolah, bukan pasca sarjana. Pasca sekolah. Mereka yang udah lulus SMA. Tapi banyak juga loh dari mereka yang belum pernah sekolah sama sekali, karena sedikit sekolah yang mau nerima mereka jadi murid di sekolahnya. Bukan karena bukan karena hal jelek. Jadi emang SDM untuk pendidikan anak autis ini masih kurang. Di sekolah inklusi sebenarnya itu bisa anak-anak ini masuk, tapi itu tadi terbentur sama SDM-nya. Belum banyak yang bisa nanganin anak autis. Yang paham, seenggaknya tahu aja, seenggaknya tahu autis itu apa, masih minim. Jangankan sekolah umum ya, yang inklusi, di SLB aja buat anak autis ini masih berkembang lah. Sebagian sekolah-sekolah luar biasa emang udah banyak SDM yang mampu, tapi belum merata ya. Karena kan untuk pendidikan di universitas saja autis ini masih barang baru. Terus penanganannya pun nggak bisa disamain, banyak banget yang harus dipelajari. Tapi ya begitulah, ilmu pengetahuan kan terus berkembang. Mesti berharap makin banyak orang yang peduli sama anak-anak ini, yang ngerti juga dan bisa nerima kondisi mereka. Penerimaan itu syarat pertama buat memotivasi anak-anak ini. Mereka peka banget loh, perasaan mereka peka banget. Ngelihat kita nggak suka aja mereka tahu. Buktiin aja.
bisa bilang mereka itu benar-benar calon surga, anak-anak surga. Mereka tanpa dosa. Gue yakin mereka tanpa hisab lah. Pasti mereka masuk surga. Itu tabungan buat orang-orang tua mereka. Seenggaknya jadi penolong di alam kubur nanti. Ini kok macet ya? Aduh, macet apa nih? Udah mau maghrib. Ini udara dingin banget nih. Ini kebetulan di daerah Cileunyi lagi pembangunan tol. Udah lama sih, tapi ini lagi bangun jalan layangnya. Belum jadi, baru separoh. Ini jalan apa nih? Ini jalan turun ya? Apa nanti ke Cileunyi lewat sini? Maksudnya ke arah Cibiru. Wadaw, macet. Oh ini, mohon maaf terganggu, ada proyek. Ya nggak apa-apa. Ini dulunya terminal Cileunyi, dulu ramai banget. Tapi sekarang udah nggak ada terminalnya. Ini kenapa nih? Jatuh ya? Apa mogok? Orang-orang proyek. Oh kayaknya mogok nih salah satu nih. Aduh, jadi inget gue dulu waktu kelas 1 SD nih, masuk nih ke kiri, jalan kaki dulu gue dari Jatinangor jalan ke sini. Dulu ini masih 2 arah. Silakan Pak. Silakan Pak. Orang lagi nyari rezeki, jangan dipersulit. Minimal lu jangan ganggu. Kasih dia jalan. Ya, inilah kita menuju daerah pegunungan. Jadi emang rumah gue tuh di gunung banget, di bawah Gunung Manglayang. Tahu nggak? Gunung Manglayang. Nih, kalau daerah rumah gue ini ya, ini bisa tembus ke Lembang loh, lewat jalan ini, jalur gunung. Serius, gue pernah soalnya. Nanti keluar di apa ya itu namanya? Aduh, lupa. Di daerah Lembang atas lah. Keluarnya dari situ. Kalau perjalanan dari sini kira-kira 2 jam nyampe lah ke Lembang. Nggak tahu sejam. Tapi jalannya sih masih gitu. Sebagian udah enak, mulus sebagian masih batu. Ya baru batu-batu doang. Itu kan jalan perhutani ya. Nanjak guys. Mobil ini melibas tanjakan gak ada masalah. Lancar aja. Tenaganya ngisi terus. Ini gigi 2. Tanjakan segini gak masalah. Gigi 3 jangan maksa. Gigi 2 aja. Udah maju lah, udah berat. Alhamdulillah, akhirnya nyampe juga. Bocil, woi.
Seneng deh ngelihat anak-anak ini. Mereka pada semangat, pada ke masjid, ngaji, kayak masa kecil dulu. Paling seneng tuh rebutan mic buat sholawatan sebelum adzan. Masa-masa indah yang gak akan pernah terulang. Jalannya penuh lubang. Mobil bukan? Ya, iya mobil. Ngalah dulu deh. Jalan di sana sempit. Dan ini hujan nih. Oke, lanjut lagi perjalanan. Gaspol. Itu ada mobil lagi pasti nih. Jangan dulu maju kenapa? Aduh. Ya udahlah, gue tunggu di sini. Sama-sama Agya, mobil kecil. Harusnya sih nggak masalah. Ini jalan agak luas juga. Awas kena. Hampir aja kena spion. Ini spion gue tuh yang kanan udah rusak loh. Dulu nyangkut sama mobil pickup. Udah copot si covernya. Cuma ya sama bokap gue dilem aja. Awalnya pakai solasi. Sekarang pakai super glue. Sama aja. Ini mau kemana? Nyampe sini hujan. Bersyukur gue nggak pakai motor lah. Gue takut sakit lagi. Aduh, jalannya sempit coy. Sorry banget ya. Namanya juga jalan kampung. Harus bisa berbagi jalan. Skill mengemudinya itu harus bener-bener diasah. Wow. Aduh. Di kamera jelas nggak ya melihatnya? Jangan-jangan fokusnya ke kaca lagi. Jelas lah ya. Nah ini namanya tanjakan RC kalau disebutnya, walaupun ini turunan. Mungkin dari sananya disebut tanjakan RC. Ada mobil guys. Mau kemana dia? Oh, dia mau belok situ. Mau kemana? Lu mau kemana guys? Lu kok mundurnya situ? Ayo motor. Awas motor. Ini orang sini bukan ya? Wih, dia ngalah coy. Ada nggak jalan buat gua? Ada lah ya. Bisa lah. Bisa. Bisa masuk udah. Tenang aja, tenang. Udah pro. Sip, thank you. Aduh, ada lagi. Astagfirullah. Bawa sapi lagi. Wow. Masuk lubang, guys. Bawa sapi berat banget tuh.
Oh lo